Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana perlakuan perpajakan untuk revaluasi aset tetap. Baik, revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan agar mencerminkan nilai wajar yang lebih akurat. Dalam perpajakan di Indonesia, revaluasi aset tetap diatur dalam beberapa peraturan, termasuk PMK 79, PMK 03 2008, dan PER 12 PC 2009 yang menyatakan bahwa revaluasi dikenakan pajak. Revaluasi aset tetap diperbolehkan jika dilakukan oleh wajib pajak badan yang melalui syarat dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Revaluasi dikenakan pajak penghasilan PPh atas selisih lebih antara nilai wajar hasil revaluasi dengan nilai buku fiskal sebelum revaluasi. Tarif pajak yang dikenakan atas selisih tersebut biasanya 10% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengaruh terhadap penyusutan. Setelah dilakukan revaluasi, nilai penyusutan fiskal atas aset tetap yang telah direvaluasi dihitung berdasarkan nilai baru hasil revaluasi. Penyusutan ini tetap menggunakan metode yang diizinkan oleh perpajakan seperti metode garis lurus atau saldo menurun. Dalam pencatatan akuntansi dan fiskal, dalam hubungan komersial, revaluasi aset tetap dicatat sebagai kenaikan aset atau ekuitas dalam laporan keuangan. Namun, dalam perpajakan, perbedaan nilai yang timbul akibat revaluasi akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesimpulannya, revaluasi aset tetap diperbolehkan dalam perpajakan dengan syarat tertentu dan dikenakan PPh atas selisih nilai revaluasi. Selain itu, dampaknya juga berpengaruh terhadap nilai penyusutan aset tetap dalam pembukuan pajak. Baik, di sini ada soal lagi. Pada tanggal 31 Oktober 2011, PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut pada tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak, yakni Starline dan Double Dialing Balance. Cara menghitung Starline atau garis lurus dan Double Declining Balance atau saldo menurun ganda. Caranya dengan mengkonsumsikan masa manfaat 4 tahun pada penyusutan per tahun. Caranya, harga perolehan dibagi masa manfaat. Tadi harga perolehannya kan 4 juta, nah dibagi dengan 4 juta, hasilnya 1 juta. Penyusutan untuk tahun 2011 sendiri 2 bulan, yaitu November dan Desember. Maka 2 dibagi 12 dikali dengan 1 juta, hasilnya Rp166.667. Dan metode saldo menurun, caranya adalah menentukan tarif dulu. Tarif penyusutannya tadi 2 dikali 1/4 sama dengan 50% per tahun. Nah, menghitungnya adalah penyusutan pada tahun 2011. 2 dibagi 12 dikali 50% dikali 4 juta sama dengan 2 dibagi 12 dikali 2 juta, hasilnya Rp333.333. Kesimpulannya, penyusutan dengan metode garis lurus pada tahun 2011 adalah Rp166.667, sedangkan dengan metode saldo menurun ganda diperoleh dengan nilai Rp333.333
Rp4.333.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal akuntansi perpajakan. Soalnya adalah ada studi kasus, yaitu transaksi pada tanggal 15 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebit kas dan mengkredit kendaraan sebesar 60 juta selama tahun 2011. Penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta. Metode penyusutan garis lurus. Berapakah besarnya penyusutan tahun 2011 dan laba rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? Baik, untuk caranya adalah tadi kan mobil dijual pada 16 April seharga 80 juta. Mobil dijual pada tanggal 25 Juli 2011 dengan harga 60 juta. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, yakni cara menghitungnya adalah penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dibagi masa manfaat. Harga perolehannya sendiri adalah 80 juta, masa manfaatnya adalah 4, jadi 80 juta dibagi 4 sama dengan 20 juta. Terus cara menghitung penyusutan hingga tanggal 25 Juli 2011. Penyusutan 2010 16 April sampai 31 Desember. 9 dibagi 12 dikali 20 juta sama dengan 15 juta. Penyusutan 2011 bulan Januari sampai bulan Juli, berarti ada 7 bulan dibagi 12 dikali 20 juta, hasilnya 11.667.000 rupiah. Maka total penyusutan hingga penjualan ialah 15 juta ditambah dengan 11.667.000, hasilnya 26.667. Dan pada saat menghitung nilai buku saat penjualan adalah caranya harga perolehan dikurangi total penyusutan. Tadi harga perolehannya kan 80 juta dikurangi total penyusutannya tadi 26.667.000, totalnya 53.330.000. Nah, untuk menghitung laba atau rugi fiskal atau penjualan, caranya harga jual dikurangi nilai buku, 60 juta dikurangi 53.333.000 rupiah, yang hasilnya 6.667. Kesimpulannya adalah laba fiskal atas penjualan kendaraan tersebut adalah 6.667.000 rupiah.